Diduga dianiaya anggota polisi. Tahanan bernama Budianto Sitepu, 42, disebut tewas dengan luka lebam. Warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, merupakan tahanan di Polrestabes Medan. Istri korban, Dumaria Simangunsong, pun menceritakan kronologi kasus ini. Menurutnya, suaminya berpamitan meninggalkan rumah dalam kondisi sehat. Saat itu, Budianto Sitepu pergi ke warung tuak yang berada di Jalan Horas, Kecamatan Sunggal, untuk berkumpul dengan teman-temannya. Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024, malam. Ia sendiri tak menyangka suaminya akan dianiaya oleh aparat penegak hukum karena selama ini korban tak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Saat ditangkap saya tidak ada di tempat. Jam 1, dini hari, saya dikabari kawannya. Suami saya ditangkap, kata Dumaria. Dilansir Tribun Medan, Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Setelah mendapatkan kabar itu, Dumaria mengaku sempat panik dan mencoba mendatangi lokasi kejadian. Namun, setibanya di sana, Dumaria tak melihat suaminya. Ia lantas mencari informasi mengenai keberadaan suaminya, termasuk ke Polsek Sunggal. Ia lalu memperoleh informasi bahwa Budianto ditangkap oleh Panit Resmob Polrestabes Medan, Ibda Immanuel Daci. Kebetulan, rumah mertua Ibda Immanuel Daci berada di depan warung tuak tempat suaminya nongkrong. Setelah itu, Dumaria mendapatkan informasi bahwa suaminya berada di Polrestabes Medan. Saya datang ke mertuanya. Saya tanya ternyata suami saya dibawa ke Polrestabes. Langsung saya ke sana, ucap Dumaria. Saya ke sana. Saya tanya suami saya mau besuk tidak diizinkan. Alasannya hari Minggu Kanit tidak masuk. Saya kembali ke rumah mertuanya polisi yang nangkap. Saya langsung minta permohonan damai secara kekeluargaan. Namun keluarga Bapak Siagian itu tidak ada masalah dengan suami saya. Dia masalah sama yang punya warung, sambungnya. Setelah itu, Dumaria memohon agar dirinya dipertemukan dengan Ibda Immanuel Daci. Karena selalu memohon, akhirnya keluarga Ibda Immanuel Daci, itu bilang, kalau mau jumpai Bapak tanggal 26. Saya tanya jam berapa? Jam 7. Pagi-pagi saya ke sana. Sampai di Poltabes. Saya tanya sama piket mau besuk. Kata mereka suaminya saya diopname, ucapnya. Berbekal kabar tersebut, Dumaria bergegas meninggalkan Polrestabes Medan dan langsung mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun, sampai di sana dirinya tak diizinkan untuk menjenguk suaminya. Kami minta tolong dipertemukan. Mereka bilang suami saya di ruang ICU. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya minta tolong. Suami saya bukan pembunuh, pemerkosaan, teroris, ungkapnya. Tak lama berselang, petugas rumah sakit membawa jenazah dan itu ternyata adalah suami Dumaria. Melihat suaminya sudah menjadi jenazah, Dumaria syok. Tanpa sengaja lewat mayat di situ, saya lihat ternyata suami saya. Saya tahu suami saya sudah meninggal dunia. Saya bingung kemana saya harus adukan, ujarnya. Ia mengaku sampai sekarang tak tahu alasan suaminya ditangkap oleh anggota Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba. Sepucuk surat saya tidak terima, ucap Dumaria. Lebih lanjut, Dumaria membeberkan kondisi suaminya saat dibawa ke rumah duka. Setelah saya melihat kondisi suami saya tidak wajar. Sekujur muka semua lebam, gigi rontok, banyak ada luka di mana-mana. Di kaki ada luka, terangnya.